Resmikan Rumah Ibadah Gunung Sion Labuan Dago, Pamonat Timur. Bupati Poso, saya terharu dan bangga. Dalam laporan Ketua Pembangunan Rumah Ibadah Sertu Minton Jala, menyebutkan pembangunan dilakukan kurang lebih 8 tahun 11 bulan sejak peletakan batu pertama 18 Juli tahun 2012. Selanjutnya pembangunan dibangun dengan swadaya Jemaat Bukit Sion Poleganyara dengan penggiliran secara kelompok dan melibatkan tukang dari desa maupun dari luar kota. Adapun anggaran pembangunan 65% berasal dari partisipasi warga Jemaat Bukit Sion Poleganyara, 20% dari swadaya jemaat dan 15% dari usaha dan panitia dan donatur. Saya merasa terharu dan bangga melihat pembangunan yang berdiri kokoh, indah dengan taman yang ditata rapi. Semoga ke depan jika kembali ke tempat ini semuanya masih seperti ini karena dirawat dan disayangi terus. Tutur Bupati Verna Inkiriwang saat memberikan sambutan hangat pada warga masyarakat Dusun Labuan Dago. Disampaikan oleh Bupati bahwa organisasi gereja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan roda pembangunan, sehingga setiap upaya organisasi gereja untuk pembangunan dan peningkatan keimanan warga jemaat akan terus mendapat dukungan pemerintah daerah. Atas nama pemerintah daerah, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh panitia pembangunan atas upaya dan jerih lelah dengan meluangkan waktu, tenaga, pikiran selama proses pembangunan. Begitu juga jemaat Tuhan sekalian yang telah bersama-sama membantu baik moral maupun material, serta doa demi terselenggaranya pembangunan rumah ibadah ini. Olehnya itu perlu sangat disyukuri atas kehadiran rumah ibadah ini sebagaimana dalam firman Tuhan, yaitu telah kudengar doa dan permohonan yang kau sampaikan kepadaku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. 1 Raja-Raja 9 ayat 3. Hadirin jemaat Tuhan yang kami kasihi, organisasi gereja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan roda pembangunan nasional, sehingga setiap upaya organisasi gereja untuk pembangunan dan peningkatan keimanan warga jemaat akan terus mendapat dukungan pemerintah daerah. Apalagi menghadapi keadaan dunia yang penuh ketidakpastian, yang terkadang harus diperhadapkan dengan berbagai macam situasi yang sulit, seperti bencana alam, bencana non-alam seperti pandemi COVID-19 saat ini yang mengakibatkan perlambatan ekonomi baik pusat maupun daerah, dan kejahatan lain seperti peristiwa aksi terorisme dan lain sebagainya. Oleh karena itu, keimanan yang kuat akan sangat mempengaruhi kehidupan jemaat, sehingga apapun keadaan yang dihadapi jemaat Tuhan sekalian akan tetap kokoh dan tidak mudah goyah. Untuk itu, sikap dan dampak positif adalah satu tujuan utama yang perlu ditingkatkan dalam lingkungan sosial, dan kami selaku pemerintah daerah sangat membutuhkan dukungan seluruh warga masyarakat untuk bersama-sama bahu-membahu dalam mensejahterakan Kabupaten Poso dengan senantiasa mendukung program-program pemerintah daerah dan terus bersinergi untuk kemajuan Tanah Poso yang kita cintai. Hadirin dan undangan yang kami kasihi, bangunan rumah ibadah adalah suatu sarana tempat berkumpul jemaat Tuhan dalam berbagai kegiatan gerejawi. Namun lebih penting bahwa rumah ibadah merupakan tempat di mana anggota jemaat dididik dalam suatu realita kehidupan yang lebih baik. Jemaat dibekali oleh kesaksian moral dan spiritual dari kebenaran firman Allah. Menyelesaikan suatu bangunan rumah ibadah janganlah merasa cukup puas dan berhenti sampai di sini. Tetapi yang lebih penting bahwa rumah ibadah merupakan tempat untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Allah, sehingga akan menghasilkan suatu kehidupan yang lebih bermanfaat bagi diri sendiri, bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Harapan kami dengan selesainya bangunan rumah ibadah ini akan lebih mendorong semua komponen warga jemaat dan masyarakat
untuk menyadari panggilan dan tanggung jawab sebagai umat Allah di tengah-tengah masyarakat sekitarnya, guna meningkatkan peran serta baik dalam lingkungan gereja maupun di luar lingkungannya bersama-sama pemerintah daerah dalam membangun masyarakat yang sadar akan arti kehidupannya sebagai makhluk Tuhan yang termulia dan bangsa yang bertanggung jawab. Semoga bangunan rumah ibadah yang akan diresmikan saat ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan asas manfaatnya, serta peliharalah rumah Tuhan ini di mana semua umat Tuhan datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berharap pada hari ini kami datang keadaan dengan sangat megah, gedung yang megah, sangat terawat, ya, taman yang tertata rapi. Mudah-mudahan ke depan kalau ada kesempatan kami berkunjung lagi di tempat ini, kondisinya masih seperti ini, terawat, masih terlihat seperti baru karena dirawat dan disayangi oleh semua jemaat yang ada di tempat ini. Saya menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Bapak Ketua Panitia Pembangunan, bahwa semua ini adalah karena kemurahan Tuhan. Semua ini karena kasih sayang Tuhan. Kalau kita belajar di Alkitab, sejarah pembangunan bait Allah yang pertama, yang sudah direncanakan bahkan akan dimulaikan oleh Raja Daud. Tetapi Tuhan berkata, "Aku tidak berkenan engkau meletakkan batu pertama pembangunan rumahku. Sebab darahmu telah berlumuran, tanganmu telah berlumuran darah di dalam pertumpahan peperangan-peperangan yang telah terjadi. Maka rumahku akan diletakkan oleh anakmu, yaitu Salomo." Di situ kita lihat bahwa pembangunan rumah Tuhan itu terjadi karena diperkenankan oleh Tuhan, karena diizinkan oleh Tuhan. Kita manusia boleh merencanakannya, boleh berusaha membangunnya, tetapi Tuhan sendiri yang telah memperkenankannya. Sebab itu Mazmur mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Bupati Poso, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Ketua Umum Sinode GKST, Ketua TPPKK. Selanjutnya pembukaan pintu rumah ibadah dan peninjauan ruangan dan diakhiri dengan ibadah. Baptisan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Poso M. Yasin Mangun Esos bersama Ketua TPPKK Kabupaten Poso Nyonya Nur Afni Bareta Mangun, Ketua DPRD Kabupaten Poso Sesi KD Mapeda SHMH, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Poso Samuel Munda SE, Ketua Umum Sinode GKST Pendeta Jetro Sonren CMTH, Anggota DPRD Kabupaten Poso Yeni Flora Tampai SPD MTH, Herli Nalawodi ST, Kepala OPD Jajaran Pemda Poso, Ketua Majelis Klasis Pamona Timur bersama anggota Majelis Klasis Pamona Timur, Kepala Seksi Bimas Kristen Kementerian Agama Kabupaten Poso bersama anggota, Camat bersama unsur Tripika Kecamatan Pamona Timur, Kepala Desa Sekecamatan Pamona Timur, para pendeta seklasis Pamona Timur, Jemaat Bukit Sion Polega Nyara bersama masyarakat. Humas Pemda Poso melaporkan.